I'm only here to help you. I beg you. I want to live. Melanjutkan film Dracula 2000 yang kemarin, meski menurut saya seperti terlalu memaksakan selain pemerannya full diganti, tidak ada kejelasan juga tentang pemeran di film pertamanya. Yang padahal kejadian di film ini juga enggak yang puluhan tahun berlalu, malah pagi banget sesaat setelah si Kondraq terbakar. Jelas-jelas di ending film si Mary Van Helsing bertekad akan meneruskan kiprah ayahnya untuk menjaga jasad si Kondraq supaya tidak bangkit lagi. Namun pada kenyataannya berbeda karena jasad si Kondraq ternyata dibiarkan tergantung. Aparatur keamanan yang menemukannya langsung mengirim jasad si Kondraq ke rumah sakit. Seorang mahasiswa kedokteran bernama Elizabeth, dia yang menerima jasad si Kondraq langsung melakukan otopsi. Dibantu rekan kerjanya bernama Luke, si Elizabeth menemukan ada yang aneh, di mana hati dan beberapa organ lain berwarna putih seperti tidak pernah ada darahnya. Si Luke pun kepikiran dengan riwayat kematiannya kalau dia tergantung disalib dan terbakar ketika matahari terbit. Untuk membuktikannya, dia nyuruh si Elizabeth supaya memeriksa giginya. Bagoy teh Pixie, jangankan tergigit, tergores saja bisa terinfeksi. Si Luke pun yakin kalau makhluk ini benar-benar vampir. Tapi si Elizabeth permisi mau ke belakang dulu. Dia memberitahu profesor kampus sekaligus kekasihnya bernama Lowell yang menderita penyakit degeneratif. Jadi kondisinya saat ini dia itu lumpuh. Sesaat setelah si Ellie memberitahunya tentang mayat vampir, si Luke juga mendapat telepon. Si penelepon mengaku dirinya adalah si miliarder. Entah tahu dari mana, yang jelas dia berkata akan membayar 30 juta dolar untuk mayat si vampir. Si Luke pun memberitahukannya pada si Ellie. Awalnya mereka bingung harus ngapain, tapi setelah kembali mengingat 30 juta dolar, mereka memutuskan akan membawa keluar si Kondraq. Sementara itu, seorang pastor pemburu yang sudah memburu vampir kembar di scene awal tadi bernama Uffizi, di mana waktu itu dia juga sempat terinfeksi tapi bisa menekan virus dengan sinar matahari. Dia seperti bisa mencium keberadaan vampir. Sempat bertanya pada si Elizabeth, tapi keburu datang petugas lain. Dia pun menunjukkan mayat terbakar yang sedang dicari si Uffizi. Rupanya itu bukan si Kondraq karena tidak bereaksi ketika disiram air suci. Dia pun punya firasat kuat kalau orang mencurigakan yang berpapasan dengannya tadi telah membawa jasad si Kondraq. Si Uffizi gagal mengejar mereka karena mereka sudah jauh dengan mobil. Tapi tiba-tiba Fuck me. Shit. Get out, I'm driving.
Kasusnya dimirip-miripin sama si Mary pasca terkena cocoan taring si Kondrak tadi. Mungkin si Ellie jadi memiliki semacam hubungan dengannya. Dia pun memberitahu si Lowell tentang seseorang yang akan membayarnya. Jadi kondisinya saat ini si mayat sedang berada dengan kami. Si Lowell tidak membenarkan tindakan si Ellie karena sudah percaya dengan orang yang tidak dia kenal. Tapi mau bagaimanapun ini sudah terjadi dan si Lowell juga tertarik untuk meneliti si mayat. Jadi dia nyuruh si Ellie supaya membawa mayat itu ke rumah kosong milik orang tuanya. Di sana kita bisa melakukan beberapa percobaan dan mencari tahu apa yang diinginkan si miliarder sebelum dia datang ke sana. Sesuai instruksi, si Ellie pun memanggil rekan lainnya. Mereka adalah Tanya dan Kenny supaya membawa 200 liter darah untuk mencoba teori pembangkitan vampir yang nantinya bisa menjadi bahan penelitian utama, yaitu proyek keabadian. Dirasa sudah cukup aman dengan mengikat si mayat ditambah bak pun sudah penuh dengan darah. Mereka mulai mencelupkan si Kondrak sambil terus dipantau oleh si profesor. Dua jam sudah berlalu tapi si Kondrak tak kunjung juga bereaksi. Di saat mereka akan menghentikan percobaan gila ini, tapi eta yang terjadi. Wah, si Tanya udah mah kegabruk, terpental pula. Rupanya si Kondrak nunggu matahari terbenam dan kini semuanya jadi kacau. Beruntung datang seseorang membawa senter ultraviolet mengaku bernama Eric, si miliarder Thea. Si Kondrak yang hampir bisa bangkit dengan kekuatan penuh kini menjadi lemah kembali. Percobaan memang berhasil tapi harus memakan korban. Si Ellie menyarankan untuk menghentikan percobaan ini dan melaporkannya pada polisi. Tapi dirayu si Lowell katanya nanti dibelikan ular tangga pink. Asalkan proyek ini harus tetap jalan di mana yang lain juga tidak ada yang mendukung si Ellie. Itu semua karena uang. Jadi setelah menguburkan jasad si Tanya, mereka akan pindah dari sana ke tempat yang lebih aman. Disinilah saat ini mereka berada, sebuah tempat bekas kolam renang dan gym. Pengamanan terhadap si Kondrak juga lebih diperketat lagi, diikat dengan rantai besi berlapis perak dan sinar ultraviolet yang siap membakar jika si Kondrak kembali ngamuk. Tidak hanya itu, si Eric juga memiliki tombak perak yang bisa menghancurkan si Kondrak. Tapi si Ellie tidak tertarik, hanya kepikiran dengan luka bekas taring si Kondrak. Sepertinya infeksi mulai menjalar pada tubuhnya meski terkesan sangat lambat, yang entah kenapa bisa begitu. Sementara di rumah yang sudah mereka tinggalkan, didatangi polisi karena mendapat laporan dari warga setempat telah terjadi keributan di sana. Satu polisi yang mengeceknya menemukan ada darah yang menetes dari atas. Meskipun semu-semu ngadareg-deg, dia mencoba pergi ke lantai atas dan ternyata di sana sudah ada si Ufizi yang lagi-lagi telat ngangkat. Si polisi mengira si Ufizi lah yang melakukan keributan semalam, lalu memanggil rekannya supaya masuk. Rupanya si Tanya sebelum jatuh, dia sempat terinfeksi si Kondrak saat digabruk Thea dan sempat menggigit si rekan polisi juga. Tapi si Ufizi bisa mengatasi si Tanya dengan mendorongnya keluar. Setelah itu, dia memeriksa si polisi yang masih beruntung karena tidak sempat tergigit, lalu membakar jasad si rekan polisi. Kembali ke mereka yang sudah mulai melakukan tes terhadap darah si Kondrak, si Lowell melihat penyebarannya seperti kanker tapi lebih cepat dan tanpa penyakit. Si Ellie minta supaya secepatnya mencari jawaban yang kita inginkan lalu akhiri semua ini. Si Lowell akan melakukan itu jika ada orang yang mau mengambil darahnya sebanyak 25 mili. Si Ellie yang akan mengambil darah si Kondrak dijaga ketat, takutnya dia malah kepacok.
Tapi si kontraknya juga seperti yang pasrah. Setelah itu penelitian kembali dilakukan. Selain penyebaran yang sangat cepat, darah juga mampu melakukan degenerasi, yaitu perubahan keadaan sel jaringan atau organ secara fisika dan kimia yang menyebabkan penurunan efisiensi. Bukan hanya itu, darah si kontrak juga akan membunuh sel induk semangnya dan mengambil alih seluruh sel-sel yang ada di dalam tubuh, membuat tidak lagi menjadi dirimu, tapi bukan berarti berubah menjadi Spiderman, Ultraman, Iron Man, apalagi Superman, melainkan berubah menjadi iblis murni haus darah. Hal itu dibuktikan oleh si Luke yang baru pulang sehabis nyolong air suci. Tapi hal itu membuat si Kenny murka karena si Luke telah merusak subjek penelitiannya. Ditenangkan si Eric, kalau kita semua tersangkut masalah ini, sebaiknya bersatu supaya bisa cepat menyelesaikannya. Disambung si Lowell, kita harus segera mendapatkan kunci. Bagaimana caranya mendapatkan keabadian, penyembuh segala penyakit tanpa harus menjadi vampir. Berarti pinteran Dr. Gabriel Van Helsing, gengs. Buktinya dia bisa melakukan itu, cuma tetap harus rutin menyuntikkan darah si kontrak via lintah darat. I get your point. Mengacu pada bangsal cerita rakyat, si Luke melakukan beberapa ritual seperti menaruh simpul untuk mencegah si kontrak kabur dan menabur biji-bijian supaya kita tidak terhipnotis. Si Luke sebenarnya menyimpan perasaan pada si Elizabeth. Dia juga sudah tahu kalau si Ellie melakukan ini semua adalah tentang si Lowell, karena si Ellie ini sangat bucin sekali terhadapnya. Tapi kita beralih dulu ke si tukang terlambat yang mendatangi gereja. Rupanya virus vampir sudah mulai ia rasakan kembali. Jadi untuk menekannya, dia mencambuk dirinya di bawah sinar matahari sambil mengingat saat diutus oleh Vatikan. Sekali lagi Count Dracula berhasil bangkit, mengingatkannya kalau dia tidak seperti yang lain. Dia adalah yang pertama si pengkhianat yang dikutuk oleh Tuhan. Wajahnya akan berubah setiap kali dia bangkit, tapi iblis yang ada di dalamnya masih tetap sama. Segala upaya yang kau lakukan untuk menghancurkan tubuhnya, itu semua akan sia-sia. Hanya ada satu cara, yaitu membebaskan jiwanya, memberi pengampunan kepadanya, karena hanya pengampunannya lah yang bisa melepaskan kutukannya dan membuat dia bisa metong. Kembali ke penelitian, si Kenny yang juga terobsesi dengan keabadian. Dia yang telah merasa gagal tidak mau menunggu lagi dan menyuntikkan darah si kontrak ke dalam tubuhnya. Jadi darah itu adalah sampel terakhir karena sudah tidak ada darah lagi dalam tubuh si kontrak. Selagi mereka ngejar si Kenny, di dalam si Lowell terhipnotis si kontrak. Beruntung si kontrak belum mendapatkan darahnya, tapi si Lowell juga masih hidup, cuma denyut nadinya saja yang lemah. Sedangkan si Kenny yang berhasil kabur, rupanya dia mulai merasakan haus lalu memangsa seorang gadis. Si OPZ menanyakan di mana jasad itu saat ini. Setelah diberitahu, dia nyuruh si Eric supaya mengatakan pada mereka, aku akan datang ke sana setelah mengurus si gadis yang telah terinfeksi. Betapa bucinnya si Elizabeth sampai dia akan mentransfusi si kontrak dengan darahnya. Sempat dicegah, tapi si Ellie memperlihatkan infeksi yang sudah menjalar. Selama ini entah kenapa tubuhnya terus melawan infeksi, tapi dia merasa itu tidak akan bertahan lebih lama lagi. Jalan satu-satunya menurut dia adalah menyelamatkan si Lowell, karena hanya dia yang bisa mencari obatnya dengan cara melanjutkan penelitian ini.
Setelah ditransfusi, si Ellie semakin bisa dikontrol si Kondrak, malah sempat-sempatnya ngencerit dalam bayang-bayang semu, tapi diganggu si Luke dengan menyalakan sinar ultraviolet. Si Eric yang sudah kembali memberitahukan kejadian tadi, begitu juga si Elizabeth sudah selesai mengambil darah si Kondrak dan akan menyuntikannya ke si Lowell. Dia pun seketika kembali jag-jag waringkas, bahkan sembuh dari penyakitnya. Koploknya, si Lowell ternyata selama ini memanfaatkan si Ellie dan tidak benar-benar jatuh cinta kepadanya. Rencana ini sudah diatur sedemikian rupa dengan Eric si miliuner ternyata adalah sahabatnya ketika di kampus yang kekayaannya setingkat OKB pun tidak sampai. 15 tahun silam ketika masih menjadi mahasiswa, si Lowell juga bekerja di kamar mayat. Suatu ketika sesuatu yang tidak dapat dijelaskan terjadi, yaitu munculnya vampir di kamar mayatnya. Tapi belum juga sempat diapa-apain, seorang pastor tua datang, yaitu yang ngutus si Ufizi, mengklaim jasad itu lalu membawanya. Setelah itu dia pun tersadar pasti tersimpan sebuah kekuatan yang sangat besar dalam tubuh jasad itu. Si Lowell pun memutuskan untuk berkeliling negara, bekerja di setiap kamar mayat di seluruh penjuru dunia, berharap akan menemukan mayat vampir lagi hingga ia terkena sebuah penyakit, dan penyakit inilah yang membuat si Lowell semakin terobsesi lagi. Perlu kau ketahui, Ellie, kau bukanlah satu-satunya melainkan yang kelima. Wah, canggih uga si Lowell ini ya, pengkor-pengkor tapi bisa membuat mahasiswi bucin. Saat si Lowell memberikan darah terakhir pada si Eric, si Ellie berhasil menjatuhkannya, dan si Luke menyiram wajah si Lowell dengan air suci. Yang tidak lama dari itu, si Ufizi sampai juga di sana dan bertemu dengan si Lowell. Back up. Si Kondrak akhirnya mendapatkan darah dengan memakan wajah si Eric tanpa harus terkena sinar ultraviolet. Jadi dia punya sedikit kekuatan, tapi tiba-tiba kepala si Lowell ngagulutuk. Si Ufizi yang akan menangkap si Kondrak, malah dia yang terpental. Melihat infeksi si Ellie, si Ufizi menyarankan si Luke supaya menyinarinya dengan sinar matahari karena infeksinya masih baru dimulai. Koploy siaburik, si Luke yang akan membawa si Ellie keluar, namun baru juga terkena sedikit cahaya, si Ellie sudah merasakan sakit yang luar biasa. Dia pun memutuskan untuk pergi, sementara si Ufizi yang sedang mencari si Kondrak berhasil memancingnya keluar lalu memecahkan kaca sambil mengucapkan pengampunan untuk si Kondrak. Tapi saat hendak akan mengeksekusinya, tiba-tiba si Ellie menghentikan si Ufizi. Jadi rupanya Broken Heart ditambah dirinya yang kini sudah menjadi vampir seutuhnya membuat si Ellie memutuskan untuk mengabdi pada si Kondrak, dan si Ufizi berjanji akan terus mencari kalian. Mereka berdua pergi tanpa membunuh si Ufizi karena filmnya masih berlanjut. Wah, seperti apa jana gengs? Hai, kisah Dracula 3 yang berjudul Warisan kita bahas lagi di next video. Tapi sebelum ditutup, mau ngewangkong dulu. Boleh ya, gak apa-apa sebentar. Sebelumnya maaf ya, belum sempat balas-balasin komen, tapi sedikit pun itu tidak mengurangi rasa terima kasih dan kagumku pada kalian yang terus mensupport channel ini. Cuma bisa mendoakan, pokoknya doa yang baik-baik, doa terbaik, terutama kesehatan itu yang paling penting. Satu lagi, keluarga itu seperti ranting di pohon, kita tumbuh di arah yang berbeda namun akar kita tetap satu, dan seperti itulah gambarannya. Kalian semua adalah keluarga besar anteng bersama, karena tanpa kalian jangankan tumbuh ranting, jadi akar pun tidak akan pernah bisa jadi intinya mah. I love you, you love me, yap milu.